Bab 81 Perekrutan Penyihir. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, upacara pemberian hadiah Watson berakhir dengan sangat cepat. Kemudian, ketiga dayang dikirim ke Allen dan 2 lainnya untuk menandatangani kontrak tuan pelayan. Selain istana dan para dayang, Watson juga memberi hadiah kepada Allen dan 2 pria lainnya masing-masing dengan 100 telur ayam Phoenix Pelangi. Kemudian, upacara telah berakhir. Watson pergi setelah menyampaikan pidato penyemangat kepada para ksatria lainnya. Ketika sosok Watson menghilang ke aula istana, para ksatria bulan hitam berdiskusi. Aku sangat iri pada Kapten Allen. Istana Zangwill yang dipilihnya adalah istana yang terkenal. Di sana ada hamparan bunga dan padang rumput yang membutuhkan banyak biaya untuk ditanami. Udara di sana segar, yang membantu untuk bercocok tanam. Meskipun tidak untuk ditanami, tanaman obat di hamparan bunga itu juga bernilai banyak uang. Salah satu pengawal menatap Allen, nadanya tidak bisa menyembunyikan rasa irinya. Saya lebih suka pilihan wakil Kapten Lisset, Wilbur Lisset Manor. Oh, seharusnya sekarang disebut Lisset Manor. Jika saya bisa mendapatkan rumah ini, saya bisa membawa keluarga saya, dan kadang-kadang mengundang tamu juga. Seberapa megah itu, kata penjaga lainnya. Lihatlah senyum konyol William. Saya yakin dia tidak memilih gadis pelayan yang imut dan menggemaskan itu untuk melakukan pekerjaan rumah. Sungguh menyebalkan. William terlihat seperti itu, tetapi dia mendapatkan seorang wanita sebelum kita. Saya ingin tahu apakah gadis pelayan itu akan tahan padanya. Beberapa pria berkumpul bersama dan mengutuk William dalam hati mereka. Mereka menggertakkan gigi karena kebencian. Baiklah, berhenti membicarakannya. Kami memiliki banyak orang yang datang ke Kastil Blackmoon akhir-akhir ini. Kami perlu menggandakan upaya kami dalam pelatihan dan patroli untuk memastikan tidak ada masalah. Jika ada di antara kalian yang menyeret saya ke bawah dan mempermalukan ksatria Blackmoon, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya, Allen melirik gadis pelayan yang patuh dan pendiam di sampingnya. Ia melambaikan tangannya dan berbicara dengan sopan. Siap, Kapten. Para pengawal di tempat kejadian menjawab satu persatu. Setelah melihat imbalan Watson yang besar, mereka pun berinisiatif untuk bekerja keras. Terkadang, tindakan lebih baik daripada kata-kata. Sama saja, tidak ada alasan orang lain bisa mendapatkan imbalan, dan mereka pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Setelah mereka meninggalkan aula istana, Watson menyuruh Kapela untuk mengatur pekerjaan bagi para pelayan lainnya. Setelah ia meninggalkan mereka untuk membiasakan diri dengan lingkungan istana, ia menuruni tangga menuju sebuah kamar di lantai 2. Kamar itu disediakan untuk adik perempuannya yang kedua, Nindi, dan sahabatnya, Index. Sejak mereka membunuh Folsen, para penyihir yang bersamanya tetap tinggal di Kastil Blackmoon. Bukannya mereka tidak ingin kembali ke persekutuan penyihir, tetapi mereka tidak bisa kembali. Setiap penyihir tingkat perak adalah aset berharga bagi persekutuan penyihir. Sayangnya, hanya ada lebih dari 10 penyihir tingkat perak di seluruh kota Monty, terutama bagi penyihir seperti Folsen, yang memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat emas. Dia adalah harta karun. Jika Folsen tewas dalam penjelajahan reruntuhan atau oleh binatang ajaib, maka serikat itu masih bisa menerimanya. Sangat disayangkan dia tewas di tangan orang-orang di Kastil Blackmoon. Jadi, mereka tidak bisa membiarkan para penyihir itu pergi kalau-kalau mereka melaporkan apa yang telah terjadi. Namun, para penyihir itu juga takut untuk kembali. Bahkan jika orang lain telah membunuh Folsen, itu tetap salah mereka karena mereka tidak menghentikannya. Serikat itu akan menghukum mereka. Watson mendengar diskusi di ruangan itu sebelum dia memasukinya. Nona Nindi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak bisa tinggal di Kastil Blackmoon selamanya. Tentu saja, aku tidak mengatakan bahwa tempat ini tidak bagus. Faktanya, ini adalah tempat terbaik yang pernah kutinggali. Kurasa beberapa bangsawan bahkan tidak memiliki lingkungan yang lebih baik. Jika memungkinkan, aku ingin tinggal di sini selamanya. Salah satu penyihir laki-laki mengatakan itu. Ya, selama 2 hari terakhir, aku cukup beruntung untuk memakan telur ayam Phoenix Pelangi. Rasa ajaib itu masih meninggalkanku dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Tidak hanya itu, telur itu juga telah meningkatkan elemen sihir di tubuhku.
Aku benar-benar ingin menjadi penyihir di sini dan menggunakan keahlianku sebagai cara untuk dibayar. Aku tidak butuh banyak. Aku sudah puas dengan memakan telur ayam Phoenix Pelangi setiap hari, tapi... Itu adalah suara penyihir laki-laki lain, yang tampak ragu-ragu. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi artinya jelas. Apakah Kastil Black Moon akan mempekerjakan mereka? Mereka hanya penyihir tingkat perunggu, dan Watson sudah berada di tingkat perak. Watson cukup baik hati untuk tidak menghukum mereka karena mereka adalah rekan Folsen. Mengapa dia mempekerjakan mereka? Jadi orang-orang ini ingin tinggal di Kastil Black Moon. Yah, aku sedang memikirkan cara untuk merekrut mereka. Watson bersandar di pintu dengan telinganya menempel di pintu, dia mendengarkan gerakan-gerakan di dalam ruangan. Sudut bibirnya melengkung ke atas. Folsen telah memilih para penyihir itu secara khusus untuk merapal mantra serangan gabungan. Watson paling mahir dalam sihir elemen air. Selama pertempuran dengan pasukan sekutu di istana, dia telah menemukan bahwa masalah terbesar yang dia miliki bukanlah sejumlah besar pasukan tetapi fakta bahwa musuh memiliki banyak penyihir yang kuat. Peran seorang penyihir dalam pertempuran tidak tergantikan. Dia telah menciptakan Ksatria Black Moon untuk menyapu bersih musuh-musuh mereka, dan dia akan membutuhkan resimen penyihir di antara mereka. Para prajurit menunggangi binatang ajaib untuk maju ke depan, sementara para penyihir akan mengikuti di belakang mereka untuk merapal sihir. Mereka akan melindungi rekan-rekan mereka sementara para ksatria menghancurkan musuh. Watson bersemangat ketika memikirkan adegan itu. Saat dia telah mengambil keputusan, Watson terus mendengarkan gerakan-gerakan di ruangan itu. Dia ingin melihat apakah semua penyihir ingin bergabung dengan Kastil Bulan Hitam. Di dalam ruangan, kelima penyihir itu duduk mengelilingi sebuah ranjang besar. Sebuah tongkat sihir berwarna biru langit dan sebuah tas kecil sederhana berada di atas ranjang. Itu adalah tongkat sihir jantung laut dan tas penyimpanan yang ditinggalkan Folsen setelah kematiannya. Nindi dan Indix melepas sepatu dan kaos kaki mereka dan bersandar di kepala tempat tidur. Ketiga penyihir laki-laki itu duduk di sisi ranjang. Mata mereka melirik kaki pucat dan ramping dari dua rekan perempuan mereka sesekali sambil menelan ludah mereka diam-diam. Tentu saja, mereka hanya bisa menonton. Serikat penyihir punya aturan, mereka tidak diizinkan untuk menyentuh rekan-rekan mereka. Ditambah lagi, status Nindi sebagai nona muda kedua Kastil Black Moon sudah cukup untuk menahan mereka. Nindi, apa yang mereka katakan masuk akal. Aku juga ingin tinggal di Kastil Black Moon. Intix memeluk bahu Nindi dan mengguncangnya dengan lembut. Aku tidak ingin kembali ke persekutuan penyihir. Kami bekerja sangat keras untuk misi dan promosi, tetapi pada akhirnya, kami bahkan tidak bisa mendapatkan banyak bahan. Tidak seperti di sini, ketika kamu lelah, kamu bisa mandi, dan ketika kamu lapar, kamu bisa makan daging dan roti yang enak, dan kamu juga memiliki kesempatan untuk memakan telur ayam Phoenix Pelangi. Ini seperti surga. Setelah jeda, Indix terus berkata, Nindi, demi persahabatan kita, tolong biarkan aku tinggal di sini. Meskipun aku hanya seorang penyihir tingkat besi, aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Aku akan mencoba yang terbaik untuk berkontribusi pada Kastil Black Moon. Jika itu benar-benar tidak berhasil, maka aku akan menawarkan barang-barang milik Penatua Folsen. Demi hal-hal ini, aku yakin saudaramu akan menerima kita. Barang-barang milik Folsen termasuk 2 item berharga tingkat perak, dan ada juga setengah gulungan sihir tingkat emas. Mereka ingin mengirimnya kembali ke persekutuan penyihir, tetapi mereka tidak ingin kembali ke sana. Barang-barang itu dapat digunakan untuk menyenangkan Tuan Kastil. Apakah kalian semua juga berpikir begitu? Nindi merenung sejenak sebelum dia menatap para penyihir pria di seberangnya. Ya, kami berpikir begitu. Ketiga penyihir pria itu mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Nindi mengerutkan bibirnya, dan setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, baiklah, aku akan mencoba bertanya pada Watson nanti untuk melihat apa rencananya. Aku juga berharap kamu bisa tinggal, tetapi aku tidak bisa berjanji. Jika Watson masih anak muda yang sama seperti yang terakhir kali dia lihat, maka dia akan melakukan apa yang dikatakannya. Namun, dia sudah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia tidak yakin bahwa dia masih sama. Watson telah dewasa, dan dia memiliki sikap yang mengagumkan, dia tidak berani mengatakan hal seperti itu di depannya. Pada saat itu, pintu kamar tidur terbuka. Watson masuk ke kamar sambil merapikan pakaiannya. Tidak perlu perkenalan, kamu seharusnya sudah mengenalku sekarang.
Aku berhasil mendengarkan beberapa bagian dari percakapanmu. Kakak kedua, tidak perlu merasa terbebani. Mereka bisa tinggal, namun, aku akan membutuhkan mereka untuk menandatangani kontrak untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianatiku. Kemudian, mereka bisa menjadi penyihir eksklusif Kastil Blackmoon. Juga, relik Folsen harus menjadi milikku. Watson, kau mendengarnya. Nindi terkejut ketika Watson membuka pintu dan masuk ke ruangan. Ya, kita semua berteman di sini, jadi kuharap semua orang juga bisa tinggal. Jika kau menjadi penyihir di Kastil Blackmoon, aku akan memberimu 10 koin emas sebulan dan 3 telur ayam Phoenix pelangi setiap hari. Namun, seperti ksatria Blackmoon, kau harus berpartisipasi dalam pelatihan. Jika kau melakukannya dengan baik, maka kau akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tongkat sihir berkualitas tinggi dan kelayakan untuk mempelajari sihir tingkat tinggi. Watson menyipitkan matanya dan tersenyum seperti rubah kecil. Mereka akan mendapatkan tongkat berkualitas tinggi. Mempelajari sihir tingkat tinggi. Beberapa penyihir, termasuk Nindi, bernapas dengan berat. Ketika mereka bersama persekutuan penyihir, mereka harus mengumpulkan poin melalui misi selama beberapa tahun untuk ditukar dengan gulungan sihir tingkat perunggu. Sedangkan untuk sihir tingkat perak tingkat tinggi, itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Mereka tidak akan dapat melakukannya setidaknya selama 10 tahun. Aku punya mantra tingkat perunggu dan mantra tingkat perak, keduanya adalah mantra elemen air. Jika aku punya relik Folsen, maka aku yakin aku bisa menggandakannya. Aku akan mengajarimu mantra-mantra ini pada waktunya, jadi pikirkanlah. Watson meningkatkan bakat dramanya, dia tahu dia bisa menggerakkan mereka. Kami bersedia bergabung dengan Kastil Bulan Hitam. Para penyihir saling memandang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika mereka tidak bisa mempelajari mantra tingkat tinggi, mereka akan tetap puas jika mereka bisa memakan telur ayam Phoenix pelangi setiap hari. Telur itu bisa meningkatkan kebugaran mereka dan menambah kandungan elemen magis di dalamnya. Jika mereka memakan telur itu untuk beberapa waktu, mereka yakin bahwa mereka bisa menembus ke tingkat perak. Bagus sekali, karena kamu sudah memutuskan, maka mari kita tanda tangani kontraknya. Watson bertepuk tangan dan memanggil pembantu pribadinya, Capella, untuk membantu menyusun kontrak. Kontrak itu menetapkan sistem gaji dan penghargaan untuk para penyihir. Di situ juga disebutkan pekerjaan yang harus dilakukan para penyihir itu, termasuk latihan harian, ekspedisi mencari binatang ajaib bersama para ksatria bulan hitam, mempertahankan kastil di saat bahaya, dan lain-lain. Orang-orang di dunia itu sangat memperhatikan kontrak, dan begitu kontrak ditandatangani, mereka tidak akan mengingkarinya. Jadi, untuk amannya, Watson menambahkan klausul di bagian bawah kontrak yang berbunyi, interpretasi akhir dari klausul di atas akan menjadi milik Kastil Bulan Hitam. 1 jam telah berlalu setelah kontrak ditandatangani. Watson membawa para penyihir, termasuk saudara perempuannya, ke lapangan latihan di luar kastil. Karena para ksatria Bulan Hitam sedang berpatroli, tidak ada seorang pun di lapangan, hanya mereka. Watson, kenapa kau membawa kami ke sini? Tanya Nindi hati-hati sambil menemani Watson. Ia menatap Watson tanpa sadar dan mendapati adiknya itu tersenyum percaya diri. Mata birunya mengandung segalanya, dan ia tak bisa menahan diri untuk mengangguk diam-diam. Ia berbeda dari masa lalu. Ia adalah anak konyol yang berlarian di sekitar rumah mereka ke seorang jenius muda, apa yang telah ia alami. Aku akan menunjukkan beberapa sihir. Itu mungkin akan menyebabkan beberapa kerusakan jika kita berada di kastil. Jadi lebih baik melakukannya di sini. Watson menjelaskannya sambil tersenyum. Ia menepuk tas kecil di pinggangnya dan memegang tongkat sihir biru langit di tangan kirinya. Kedua benda itu diberikan kepadanya setelah para penyihir menandatangani kontrak. Ia ingin menguji kekuatan kedua benda itu dan mengintimidasi para penyihir itu. Manfaat bisa membuat orang menjadi pemarah, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Watson masih perlu mengintimidasi mereka dengan kekerasan dan juga memperlakukan mereka dengan kebaikan dan kekuasaan. Ia hanya akan menyebut dirinya sebagai pemimpin yang berkualitas saat itu. Setelah ia mengambil keputusan, Watson menundukkan kepalanya, informasi tongkat sihir itu muncul di matanya. Alat tingkat perak, tongkat jantung laut. Efek, meningkatkan kecepatan casting mantra elemen air hingga 20%, mengurangi kekuatan hingga 50%, dan mengurangi konsumsi mantra hingga 50%. Efek tambahan, selama hari hujan atau di lingkungan dengan elemen air yang cukup,
semua efek akan menerima peningkatan ekstra 50%. Watson mengangguk puas. Kemudian, dia mengangkat tongkatnya dan mencoba menggunakan satu-satunya mantra tingkat perak yang dia kuasai, pemanggilan prajurit elemen air. Ketika dia mengangkat tongkat di tangannya, awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Petir menyambar, dan kolom air tebal jatuh dari langit dan mendarat serta meninggalkan lubang besar di tanah. Mereka berubah menjadi prajurit biru tinggi, setinggi 3 meter, dan mereka memegang perisai dan tombak panjang di tangan mereka, dan langkah mereka mantap. Watson merasakan sakit dan ketidaknyamanan yang membengkak di bagian belakang kepalanya, tetapi dia memerintahkan para prajurit untuk tetap di tempat mereka berada. Prajurit elemen air yang dia panggil lebih kuat daripada yang dia panggil di medan perang. Baju zirah biru langit itu tampak seperti terbuat dari baja, dan jumlah prajuritnya juga bertambah. Dia berhasil memanggil 100 prajurit dalam pertempuran sebelumnya, tetapi dia telah memanggil 150 prajurit pada hari itu. Durasinya juga meningkat menjadi 10 menit dari 5 menit sebelumnya. Ini adalah kekuatan tongkat sihir tingkat perak. Tidak mengherankan bahwa setiap penyihir yang kuat akan memiliki alat ajaib, yang dapat menggandakan kekuatan mereka. Watson mendesah dan melambaikan tongkat itu untuk membubarkan prajurit berelemen air. Dia mulai mempelajari alat lain yang ditinggalkan Fulson, kantong spasial. Alat tingkat perak, kantong spasial. Efek, ada ruang hampa seluas 100 meter persegi di dalam kantong spasial. Dapat digunakan untuk penyimpanan. Barang-barang yang ditempatkan di dalamnya tidak akan membusuk seiring waktu, tetapi kantong tersebut tidak dapat menyimpan makhluk hidup. Metode aktivasi, tambahkan elemen sihir ke dalam kantong spasial. Setelah dia menambahkan elemen airnya ke dalam kantong spasial, Watson segera membukanya, tetapi tidak banyak barang yang tersisa di dalamnya. Sebagian besar gulungan telah dikonsumsi oleh Fulson selama pertempuran sebelumnya, tetapi dia menemukan setengah gulungan tingkat emas dan gulungan tingkat perak yang disebut bola meriam ranjau. Selain itu, ada beberapa botol ramuan dan beberapa makanan. Dari gelombang yang dipancarkannya, mereka seharusnya tingkat perunggu dan tingkat besi. Kemudian, Watson mengambil gulungan bola meriam ranjau. Ada pelat logam perak berkilau yang terbuat dari mitril misterius di tangannya. Dalam pertempuran sebelumnya, Fulson telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya ketika dia menggunakan jurus itu. Meskipun sumber sihir unsur kekacauan di tubuhnya telah berhasil menyerap bola-bola meriam ranjau, beberapa di antaranya masih mengenai tanah dan menyebabkan beberapa ledakan hebat. Watson tidak menyangkal bahwa itu adalah mantra yang kuat. Saat Watson mempelajari mantra dan pelat logam yang diukir pada gulungan itu, para penyihir lainnya mengamatinya saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Tuan Muda Watson memang penyihir tingkat perak. Prajurit unsur air yang dia panggil terlalu kuat. Aku pernah melihat mereka sekali di medan perang, tetapi ini pertama kalinya aku melihat mereka dari dekat. Jika kita bisa menguasai mantra ini, maka kita bisa membentuk pasukan sendiri. Semua orang pasti mendambakan mantra kuat seperti ini. Sayangnya, aku hanya penyihir tingkat perunggu sekarang, dan kekuatan di tubuhku tidak cukup. Bahkan jika aku menguasainya, aku tidak akan bisa mengucapkannya. Apakah Tuan Muda Watson mencoba mempelajari keterampilan pamungkas Penatua Fulson, bola-bola meriam ranjau? Mantra tingkat perak itu tidak mudah. Beberapa orang tampak iri, beberapa tampak menyesal, dan beberapa penasaran dengan tindakan Watson saat itu. Bahkan jika seseorang dapat menguasai mantra tingkat perak, seseorang masih memerlukan ratusan atau ribuan kali percobaan untuk merapalnya. Jika seseorang membuat satu kesalahan kecil di salah satu langkah, maka mantranya akan gagal. Bahkan mungkin menyebabkan ledakan. Bahkan seorang jenius seperti Watson tidak dapat mempelajarinya secepat itu. Nindi, kakakmu sangat kuat. Indix memegang tangan Nindi erat-erat dengan mata berbinar. Aku ingin tahu apakah dia memiliki seseorang yang disukainya. Tapi, mungkin tidak, dia masih sangat muda. Indix, apa yang kamu lakukan? Nindi tampak waspada. Yah, jika kakakmu tidak memiliki seseorang yang disukainya, aku bisa menjadi pacarnya. Sudut mulut Indix terangkat saat dia bercanda. Aku baru berusia 16 tahun ini, tidak jauh lebih tua dari kakakmu. Ketika dia lebih tua, mungkin dalam 2 tahun ke depan, dia harus mempertimbangkan pernikahan. Jika aku dapat memiliki suami yang berbakat dan kaya, aku bisa menjadi penyihir tingkat perak hanya dengan sumber daya itu. Dengan begitu, aku tidak perlu mengkhawatirkannya selama sisa hidupku. Pikirkanlah, Kak Nindi.
Indix, tidakkah menurutmu menjijikkan untuk bertindak seperti anak manja? Nindi terdiam, tetapi entah bagaimana dia memahami pikiran Indix. Jika dia telah mengembara selama bertahun-tahun dan bertemu dengan seorang jenius seperti Watson, dia juga akan bersedia menjadi pacarnya, atau bahkan pembantu, terlepas dari penampilan atau usia pria itu. Jika dia berada di posisi orang lain, dia mungkin memiliki ide yang sama. Sebagai pacar Watson, dia tidak hanya akan mempelajari sihir tingkat lanjut, tetapi dia juga akan menjadi simpanan kastil bulan hitam. Sayangnya, dia adalah saudara perempuan Watson, jadi dia tidak memiliki kesempatan yang sama. Sementara Nindi memikirkannya, sebuah suara nyanyian datang dari dekat. Elemen air yang hebat, dengarkan panggilanku dan jadilah bola meriam yang tidak bisa dihancurkan. Mantra tingkat perak, bola meriam tambang. Itu Watson. Pada saat itu, dia memegang tongkat jantung laut di satu tangan dan gulungan tingkat perak di tangan lainnya. Aku tidak percaya Tuan Muda Watson sedang mempelajari mantra bola meriam ranjau. Semuanya, mundur, cepat. Ekspresi para penyihir berubah tiba-tiba. Mereka berteriak kaget saat mereka melangkah mundur. Itulah pertama kalinya Watson berani mencoba mantra semacam itu. Tidak apa-apa jika mantranya gagal, tetapi jika terjadi ledakan, mereka tidak akan bisa melarikan diri dalam jarak sedekat itu. Mereka tidak memiliki fisik sekuat prajurit lapis emas Watson. Jika mereka tersedot ke dalam ledakan mantra lapis perak, mereka pasti akan mati. Tak lama kemudian, semua orang, termasuk Nindi, mundur sekitar 100 meter. Namun, kemudian, sebuah pemandangan dramatis muncul. Setelah Watson selesai melantunkan mantra, tirai air biru langit segera melilit tubuhnya. Tongkat Heart of the Sea memperbesar efeknya beberapa kali lipat, itu mengubah bola meriam menjadi seukuran kepala manusia. Ada sekitar 150 dari mereka, dan mereka bersiul saat berputar di atas kepalanya. Tuan Muda Watson telah menguasai mantra bola meriam ranjau pada percobaan pertama. Seorang penyihir menatap kosong ke arah anak muda itu, tatapannya tumpul. Ini mantra tingkat perak, monster macam apa dia, ini sudah melampaui ranah seorang jenius. Penyihir laki-laki lain mengikutinya. Dia tidak menyangka Watson bisa menguasai mantra peluru meriam ranjau secepat itu. Dia juga iri ketika memikirkan bagaimana Watson sudah menjadi penyihir tingkat perak di usia 10 tahun. Dia sudah berusia 20-an, tetapi dia hanya penyihir elemen air tingkat perunggu. Meskipun demikian, bakatnya dianggap di atas rata-rata di seluruh persekutuan penyihir. Dia selalu menganggap dirinya jenius, tetapi dibandingkan dengan Watson, dia bukan apa-apa. Watson mengabaikan reaksi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, dia tenggelam dalam kesenangan menguasai mantra peluru meriam ranjau. Masing-masing peluru meriam ranjau memiliki kekuatan yang sama dengan serangan prajurit tingkat perak dengan kekuatan penuh. Jangkauan ledakannya 5 meter, dan jarak terjauhnya adalah 500 meter, seperti yang diharapkan dari mantra tingkat perak. Dengan sistem fusi, dia bisa mempelajari hampir semua hal sekaligus, itu adalah kemampuan tambahan dari sistem tersebut. Dia mengendalikan bola meriam ranjau agar melayang di langit sejenak. Saat dia menikmati kekuatan ledakan yang terkandung di dalamnya, sebuah ide berani muncul di benak Watson. Dia memiliki dua mantra elemen air tingkat perak. Jika dia menggabungkan kedua mantra itu, apakah dia bisa menggabungkan mantra tingkat emas yang lebih kuat jika dia beruntung? Watson tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Sistem, mulai penggabungan. Selamat, Master. Anda telah berhasil menggabungkan dua mantra tingkat perak. Anda telah memperoleh mantra elemen air tingkat emas, raksasa tambang otomatis humanoid. Saat suara sistem bergema, potongan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Watson. Jumlah informasi itu sangat menyakiti otaknya sehingga terasa seperti akan meledak. Pada saat yang sama, kekuatan tarik yang kuat datang dari dunia luar dan menyedot semua elemen magis di tubuhnya. Wajahnya memucat saat tubuhnya bergetar, dan dia hampir jatuh. Kekuatan tarik itu masih belum melemah. Sebaliknya, sihir itu berbalik dan mulai menyerap kekuatan dari sumber sihir unsur kekacauan di perut bagian bawahnya. Sihir itu berhenti setelah menyerap cukup banyak kekuatan sihir yang setara dengan penyihir tingkat emas. Sumber sihir unsur kekacauan Watson telah menyerap mantra tingkat emas yang telah dilepaskan Volson 2 kali, ular perak di laut yang mengamuk. Sihir itu juga telah menyerap gelombang besar bola meriam ranjau. Jadi jumlah kekuatan sihirnya setara dengan 3 penyihir tingkat emas,
dan dia telah kehilangan salah satu dari mereka selamanya. Setelah Watson menyerap serangan Folsen di medan perang, dia bertanya kepada sistem secara diam-diam tentang mengapa sumber sihir unsur kekacauan dapat menyerap kekuatan sihir lainnya. Jawaban sistem adalah bahwa sumber sihir unsur kekacauan awalnya merupakan bagian dari dunia, semua elemen sihir dalam tubuh penyihir berasal dari sumbernya, sehingga dapat menyerapnya juga. Namun, setiap sumber hanya dapat menyerap elemen sihir yang sesuai dan lebih rendah. Misalnya, elemen cahaya terdiri dari 4 elemen, tanah, api, air, dan angin. Jadi, sumbernya dapat menyerap semua elemen yang sesuai cahaya, tanah, api, air, dan angin, dan tidak dapat menyerap elemen gelap apapun. Elemen kacau terdiri dari cahaya dan kegelapan. Oleh karena itu, ia dapat menyerap elemen apapun dari kedua sisi. Namun, ia tidak akan dapat menyerap dari level yang lebih tinggi jika salah satunya muncul. Pada saat itu, Watson nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Kemudian, sebelum dia bisa mendesah, dia melihat ratusan bola meriam ranjau di sekitar tubuhnya ditarik oleh petir di dalam dirinya. Bola meriam itu berubah bentuk dan berubah menjadi raksasa elemen air yang tingginya lebih dari 10 meter. Mereka sangat berbeda dari prajurit elemen air yang dipanggil Watson. Mereka tidak hanya lebih besar, tetapi tangan mereka tidak membawa perisai atau tombak panjang. Sebaliknya, mereka memegang satu bola meriam di masing-masing tangan. Mantra tingkat emas, raksasa tambang otomatis humanoid. Efek, berdasarkan jumlah sihir, Anda dapat memanggil raksasa tambang dalam jumlah tak terbatas. Setiap raksasa tambang memiliki kemampuan untuk menembakkan bola meriam tambang, dan kekuatannya setara dengan mantra tingkat perak. Efek tambahan, saat setiap raksasa tambang menghilang atau menerima kerusakan fatal, ia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kerusakannya setara dengan 100 bola meriam tambang yang meledak pada saat yang sama. Bagaimana ini bisa menjadi raksasa tambang? Ini adalah prajurit yang menghancurkan diri sendiri. Watson mendesah sebelum memikirkan sesuatu. Kemudian, ia berteriak, "Oh, tidak. Kakak kedua, bawa semua orang kembali ke kastil bulan hitam." Kemudian suruh Ksatria bulan hitam mengevakuasi semua pekerja yang bekerja di luar dan menjauh dari sini. Raksasa-raksasa tambang itu akan meledak sendiri saat mereka menghilang. Kekuatan Watson terkuras, jadi dia hanya bisa menahan raksasa-raksasa tambang itu selama setengah jam. Jika ledakan masing-masing raksasa tambang setara dengan 100 ranjau, dan ada 100 raksasa tambang, itu berarti ledakannya akan setara dengan 1000 ranjau. Kekuatan itu cukup untuk meratakan semua yang terlihat hingga rata dengan tanah. Aku berhasil. Nindi merasakan rasa takut baru saat melihat raksasa-raksasa setinggi 10 meter itu. Dia bisa memahami kepanikan Watson, jadi dia membawa para penyihir kembali ke kastil dan menyuruh semua orang bersembunyi di kamar mereka. Dia juga menyuruh para ksatria bulan hitam untuk mengevakuasi orang-orang di kastil bersama mereka. Mereka pergi sekitar 1 kilometer dari kastil. Para ksatria bulan hitam dan ribuan pekerja memandangi kastil dari jauh. Banyak dari mereka bertanya-tanya mengapa mereka harus pergi begitu tiba-tiba. Mereka masih memperbaiki kastil. Mereka berpikir bahwa jika mereka bekerja keras, mereka akan dapat memperbaiki setengah dari gerbang hari itu. Pada saat itu juga, ledakan, seolah-olah ribuan guntur telah bergemuruh pada saat yang sama ketika awan jamur besar muncul di tengah kastil bulan hitam. Itu melepaskan uap air yang menyembur ke segala arah. Dinding di sekitar kastil bulan hitam runtuh, dan seluruh kastil tenggelam sekitar 3 cm ke dalam tanah saat dinding batu giok gelap tingkat perunggu retak. Angin melingkar menyebar ke segala arah saat meniup lapisan bumi, itu juga hampir bertiup ke orang-orang yang berjarak sekitar 1 kilometer. Tidak ada awan di langit, tetapi hujan turun dalam radius puluhan kilometer. Watson, lain kali kau merapal mantra, bisakah kau mencari tempat yang tidak ada orang di sekitar? Kurasa hutan berkabut bukanlah pilihan yang buruk. Kastil Blackmoon baru saja dibangun. Apa kau akan menghancurkannya lagi? Setengah jam kemudian, Watson berdiri di gerbang kastil sembari menahan keluhan ayahnya, Edward. Maaf, ayah, ini salahku. Ia meletakkan tangannya di perutnya, wajahnya memerah. Ia tidak bisa membela diri. Ia tidak menyangka sihir tingkat emas yang menyatu akan sekuat itu. Ia merasakan hal yang sama saat melihat Folsen merapal ular perak di laut yang mengamuk, mantra tingkat emas. Sepertinya Folsen hanya memiliki setengah gulungan tingkat emas, jadi itu tidak sekuat itu.
Kekuatan sebenarnya lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Ia telah berencana menggunakan sihir yang menyatu untuk menakut-nakuti para penyihir di Kastil Blackmoon. Ia akan berhenti sebelum mantra itu bisa menimbulkan kerusakan. Ia pikir ia bisa menggunakan sumber sihir unsur kekacauan di tubuhnya untuk menyerapnya. Akan tetapi, mantra raksasa tambang otomatis humanoid memiliki unsur penghancur diri. Sumber sihir unsur kekacauan di tubuhnya mungkin tidak akan mampu menahan ledakan dahsyat jika ia menyerapnya dengan paksa. Bahkan bisa jadi akan rusak. Menurut legenda, ada belasan sumber sihir di dunia, tetapi hanya tersisa 6, tidak termasuk unsur-unsur kekacauan. Itu berarti sumber-sumber itu tidak maha kuasa, dan getaran berintensitas tinggi dapat menghancurkannya. Watson juga harus ingat bahwa ia tidak bisa membiarkan sumber itu menerima segalanya, dan ia tahu bahwa akan sulit untuk menyerap mantra tingkat platinum. Ia juga memperingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menggunakan mantra tingkat emas itu kecuali benar-benar diperlukan. Pertama, unsur-unsur sihir di tubuhnya tidak cukup untuk mengeluarkan mantra tingkat emas. Peningkatannya hanya dapat dicapai melalui akumulasi dari waktu ke waktu. Kedua, daya penghancur mantra itu terlalu kuat. Lebih jauh lagi, mantra itu tidak akan membedakan antara kawan dan lawan. Jika dia mengucapkan mantra itu di medan perang, mantra itu akan membunuh sekutunya juga. Tidak heran ada begitu sedikit elit tingkat tinggi, dan hanya ada segelintir profesional tingkat platinum. Satu-satunya elit tingkat berlian di kerajaan adalah Santo Pedang. Mungkin itu karena kita perlu berlatih untuk waktu yang lama sebelum kita dapat memerintahkan kekuatan penghancur apapun dan tidak menghancurkan orang lain. Seperti yang diharapkan, aku masih jauh dari menjadi ahli sejati. Karena sistem fusinya, Watson tidak takut pada siapapun, dia bangga dan sombong. Pada saat itu, dia memeriksa kembali dirinya sendiri dan menghilangkan pikiran itu. Watson, apa yang kamu katakan? Hei, apakah kamu linglung? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Watson sedang berpikir keras ketika menyadari bahwa ayahnya, Edward, melambaikan tangannya di depannya. Ayah, aku bilang aku salah. Apa yang kau katakan, Watson? Aku tidak mengatakan bahwa kau harus mengakuinya ketika kau telah melakukan kesalahan. Mengapa kau terlihat begitu santai? Apakah kau tidak menganggap serius kata-kataku? Aku tahu bahwa kau kompeten sekarang. Kau adalah seorang prajurit tingkat emas dan seorang penyihir tingkat perak di usia yang begitu muda. Oh, tidak, kau adalah seorang penyihir tingkat emas sekarang. Tapi kau tidak bisa menjadi sombong dan berpuas diri. Kau bahkan sedikit lebih buruk dari ayahku ketika aku masih muda. Edward menggaruk telinganya dan berbicara dengan keras seolah-olah dia tidak bisa mendengar apapun. Watson memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah getarannya terlalu kuat dan merusak telinga ayahnya? Ayahnya bukanlah orang yang cerdas, dan sepertinya dia juga menjadi tuli. Apa yang harus dia lakukan? Terlalu menyedihkan bagi ibunya untuk memiliki suami seperti itu. Haruskah dia mencoba menggabungkan beberapa obat dan mengobati telinga ayahnya? Kastil Blackmoon telah mengumpulkan sejumlah besar bahan obat dari aset milik bangsawan lainnya. Oleh karena itu, tidak akan sulit untuk meracik obat untuk mengobati telinga ayahnya. Edward, aku sudah bilang padamu untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Apa yang sedang kau lakukan? Pada saat itu, Ibu Watson, Catherine, muncul. Kakak laki-lakinya yang tertua, Vincent, dan saudara perempuannya yang ketujuh, Scarlett, juga bergegas keluar dari kastil. Ketika dia berada di samping Edward, dia mencengkeram telinga Edward dan berteriak sekeras-kerasnya. Aku berbicara padamu, apa kau tidak mendengarku? Ya, sayang. Aku tidak tuli. Edward mengusap telinganya dan mengeluh tidak puas. Watson menghela napas lega. Sepertinya ayahnya tidak tuli, mungkin getaran itu menyebabkan tinnitus sementara. Scarlett berdiri di belakang mereka, dan dia mengamati Watson dengan saksama. Dia menjulurkan lidahnya, dan dia tampak terkejut. Dia sedang beristirahat di kamarnya ketika dia mendengar suara keras dari luar saat seluruh kastil berguncang. Dia mengira itu adalah gempa bumi, tetapi setelah bertanya-tanya, dia menyadari bahwa Watson telah merapal mantra tingkat emas. Dia kagum dengan kekuatan Watson ketika dia melihat kehancuran di sekitarnya dan lubang besar berasap di tanah. Sebagai salah satu yang termuda dalam keluarga, dia masih bersukacita atas busur panjang tingkat peraknya, dan dia masih bekerja keras untuk menjadi pemanah resmi. Di sisi lain, Watson telah menjadi prajurit dan penyihir tingkat emas.
Bagaimana bisa ada jurang pemisah yang begitu besar di antara mereka? Vincent juga menatap reruntuhan di sekitarnya. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun kembali Kastil Blackmoon, dan kastil itu runtuh lagi. Tingkat kerusakannya bahkan lebih buruk daripada ketika dia bertarung melawan pasukan sekutu bangsawan. Dia mendesah, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi tentang itu. Nindi akhirnya keluar dari kastil dan pergi ke sisi Watson. Dia memiliki ekspresi yang bertentangan di wajahnya. Watson, teman-temanku dari persekutuan penyihir mengatakan bahwa mereka akan puas jika mereka bisa tinggal di Kastil Blackmoon sebagai penyihir. Mereka tidak butuh bayaran, dan mereka bahkan tidak butuh 3 telur. Ayam Phoenix Pelangi, cukup 1 telur per minggu. Semua penyihir ketakutan dengan pertunjukan kekuatan Watson. Dia tidak hanya mempelajari bola meriam tambang air tingkat perak dalam sekejap, tetapi dia juga menggabungkannya menjadi sihir tingkat emas. Mereka tahu mereka tidak mampu menyinggungnya. Kakak kedua, beritahu mereka aku akan menghormati persyaratan yang telah aku setujui. Selama mereka bekerja keras, aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Watson tersenyum. Meskipun dia telah bertindak sedikit berlebihan, hasilnya bagus. Dia berhasil mengintimidasi para penyihir itu. Mengenai Kastil Blackmoon yang hancur, dia telah membuat rencana untuk memperluas kastil ketika dia merebut rumah-rumah bangsawan itu. Kalau tidak, kastil itu tidak akan mampu menampung ribuan orang. Dia akan memanfaatkan kesempatan untuk membangun tembok agar muat untuk 10 rumah bangsawan lagi. Dia ingin membuatnya sebanding dengan Monty Town. Mereka perlu mengumpulkan lebih banyak biji dari luar saat mereka membangun kastil. Mereka akan dapat menyelesaikannya dalam sebulan. Itu bukan alasan untuk kesalahannya. Dia sudah punya niat itu sejak awal. Sementara itu, di kastil peri di perbatasan, Nightingale berjalan ke kastil yang megah. Para penjaga menundukkan kepala dan menyapanya dengan hormat ketika mereka melihatnya. Tuan Nightingale, Pangeran Sylvan sedang menunggumu. Nightingale menanggapi orang-orang itu satu persatu sambil menyentuh pinggangnya yang kosong dengan santai. Sebuah keranjang kecil tergantung di sana, tetapi tidak ada telur ayam Phoenix Pelangi di dalamnya. Tidak ada telur lagi. Nightingale tersenyum pahit. Aku hanya tinggal di Kastil Bulan Hitam selama beberapa hari, mengapa aku merasa sangat tidak nyaman ketika aku pergi. Setelah pertempuran antara Kastil Bulan Hitam dan rumah bangsawan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka karena dia telah memutuskan untuk kembali ke Kastil Peri. Watson telah memberinya 1000 telur sebelum dia pergi, tetapi dia telah memakan semuanya. Nightingale datang ke pintu kantor setelah dia melewati koridor panjang. Kemudian, dia mengetuk pintu kayu solid. Masuk. Nightingale mendorong pintu terbuka ketika dia mendengar suara bermartabat. Dia memasuki ruangan. Dia tidak melihat sosok cantik yang duduk di belakang meja, wajahnya menghadap ke arahnya. Nightingale berlutut di tanah dan berkata, Count Sylvan, aku kembali. Sepertinya ujian di Kastil Blackmoon telah berakhir. Jadi katakan padaku, apa pendapatmu? Lord Sylvan, Nightingale ragu sejenak sebelum berkata, menurutku, kita harus mengirim orang ke Kastil Blackmoon untuk merekrut Tuan Muda Watson. Kita juga harus menebus kerugian yang mereka derita dalam pertempuran ini. Aku telah menjamin bahwa tidak akan ada lagi ujian di masa mendatang. Nightingale, jarang sekali kau memuji suatu tempat. Apakah kau melebih-lebihkan? Ya, Lord Sylvane. Menurutku, Kastil Blackmoon layak dikunjungi. Sylvan sedang duduk di kursi sambil membalikkan tubuhnya perlahan. Pupil matanya yang seperti batu kecubung mengamati Nightingale. Sebelum Nightingale kembali, seorang mata-mata telah memberitahunya tentang pertempuran antara Kastil Blackmoon dan pemilik istana. Dia juga tahu bahwa seorang tetua dari persekutuan penyihir telah terbunuh dalam pertempuran itu, dan Watson telah merebut semua istana. Kastil Blackmoon menjadi raksasa yang menduduki istana-istana dari daerah sekitarnya sebagai akibat dari pertempuran itu. Dia juga telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Nightingale di Kastil Blackmoon. Nightingale, kamu telah hidup dengan sangat nyaman akhir-akhir ini. 100 telur ayam Phoenix Pelangi setiap hari untuk melatih para penjaga Kastil Blackmoon. Sylvan tersenyum. Nightingale, yang berlutut di tanah, gemetar. Kastil Peri memiliki jaringan intelijen komprehensif yang membentang di seluruh perbatasan. Sylvan telah mengirim Nightingale ke Kastil Blackmoon untuk mengumpulkan informasi, tetapi itu baru sebagian kecil saja. Dia juga telah mengatur agar jaringannya berfokus pada detail di sekitar kastil.
Seorang atasan yang berkualifikasi akan menyelidiki segala sesuatu di perbatasan, termasuk tindakan bawahannya. Sylvan adalah orang yang berhati-hati, jadi dia harus memastikan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Dengan ekspresi berwibawa, dia berkata, "Nightingale, jangan lupa bahwa kamu ada di sini." "Count Sylvan, aku tidak akan pernah melupakan itu. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku dari desa kecil 10 tahun yang lalu. Hidupku adalah milikmu, dan aku tidak akan pernah berpikir sebaliknya." Nightingale menjawab dengan hormat saat kilatan api melintas di matanya. Dia mengingat pertemuan pertamanya dengan Lord Sylvan. Itu terjadi selama musim dingin 10 tahun yang lalu. Beberapa binatang ajaib telah melarikan diri dari hutan berkabut, dan salah satunya, binatang tingkat perak yang kuat, telah berlari ke desanya dan merusak desa tersebut. Setelah itu, sekelompok perampok telah merampok mereka. Saat itu, musim dingin, dan binatang ajaib itu telah menyerang beberapa desa di dekatnya. Jika mereka ingin bertahan hidup dari cuaca yang buruk, penduduk desa itu hanya dapat memilih untuk menyerang desa-desa lain di dekatnya. Dia tidak akan pernah melupakan hari itu. Dia telah melihat bagaimana orang-orang jahat telah membunuh orang tuanya saat dia bersembunyi di tangki air. Dia melihat bagaimana orang-orang kuat di desa itu tumbang satu demi satu, dan para wanita serta anak-anak disiksa dengan kejam hingga Sylvan turun dan menyelamatkannya dari mimpi buruk itu. Dia telah bekerja keras dalam kultivasinya selama bertahun-tahun untuk menjadi pengawal bayangan. Ketika dia menjadi komandan, hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh lebih dari separuh orang jahat yang mengacak-acak desanya, dan dia telah memburu yang tersisa sejak saat itu. Dia juga membenci binatang ajaib tingkat perak yang telah menyebabkan begitu banyak masalah di kotanya. Binatang itu disebut serigala bulan perak, dan dia ingin menyingkirkannya. Namun, dia tidak melihat binatang ajaib itu lagi selama 10 tahun. Kebencian adalah sumber kekuatannya, dan Sylvan adalah orang yang memberinya senjata itu. "Pangeran Sylvan, saya sarankan Anda menunjukkan niat baik kepada kastil bulan hitam demi kastil peri." Watson baru berusia 10 tahun, tetapi dia sudah menjadi prajurit tingkat emas. Selain itu, dia telah menguasai semacam kekuatan magis yang disebut sihir fusi. Oleh karena itu, saya yakin dia akan menjadi elit tingkat platinum atau bahkan elit tingkat berlian ketika dia berusia 20 atau 30 tahun. Dia akan sangat membantu Anda saat itu, kata Nightingale dengan tegas sambil menyingkirkan kebingungannya. "Tingkat berlian, Nightingale, apakah menurutmu Watson begitu hebat?" "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya, tetapi hanya sebagian saja. Ketika Watson naik ke tingkat emas, pilar cahaya muncul di tubuhnya, pilar itu menghubungkan langit dan bumi untuk membentuk simbol magis. Dia tidak ingin menyembunyikannya, tetapi dia tidak yakin apa yang terjadi pada Watson. Dia takut hal itu akan mengaburkan penilaian Sylvan jika dia mengatakan terlalu banyak. Mungkin itu adalah mutasi yang disebabkan oleh sihir fusi, tetapi dia tidak akan tahu sampai dia menyelidikinya. "Aku akan mempertimbangkannya. Kau boleh pergi, untuk saat ini, Nightingale. Musim dingin sudah dekat, dan banyak binatang ajaib telah melarikan diri dari hutan berkabut. Sebagai komandan pengawal bayangan, kau harus mengambil tindakan pencegahan." Sylvan melambaikan tangannya. Nightingale tampak seolah ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun setelah ragu-ragu sejenak. Sebaliknya, dia berdiri dengan hormat dan pergi. "Baik, Pangeran Sylvan, aku akan pergi sekarang." Setelah Nightingale meninggalkan kantor, Sylvan memutar kursinya dan menatap langit suram di luar jendela dengan tenang. "Akan segera turun salju. Jika ini terjadi beberapa tahun sebelumnya, aku akan tertarik mengambil alih kastil bulan hitam untuk memperkuat posisiku di perbatasan. Namun, seseorang telah memperbaiki sumber sihir elemen kacau, dan aku harus segera menemukannya. Aku akan membutuhkan mereka untuk meningkatkan kekuatanku. Tuan muda kastil bulan hitam hanya akan mencapai tingkat berlian dalam 10 atau 20 tahun. Yah, aku tidak bisa menunggu selama itu." Sylvan memejamkan matanya sambil berbisik lembut, "Aku hanya punya satu tujuan dalam pikiran, dan itu adalah untuk menggulingkan orang yang duduk di atas tahta." Waktu berlalu, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Saat itu hampir akhir bulan ke-11, hampir mendekati bulan ke-12. Sebuah karavan telah berangkat dari Monty Town menuju perbatasan. Karavan itu memiliki lebih dari 20 kereta yang penuh dengan tanaman obat,
biji besi, baju zirah, senjata, dan kebutuhan pokok sehari-hari seperti garam dan bumbu dapur. Dua pedagang muda duduk di depan karavan, dan mereka tampak mirip karena mereka adalah saudara kembar. Tuan Zeke, Tuan Zenoah, kita telah tiba di perbatasan. Pada saat itu, seorang pria kuat dengan surai penuh berjalan mendekati si kembar dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Pria itu memiliki penampilan yang berbeda dari orang-orang biasa. Pria itu adalah seorang demi-human, seekor hienama yang terkenal karena kekuatan bertarungnya. Demi-human adalah ras yang signifikan di dunia, dan mereka termasuk orc, bibrida setengah serangga, vampir, elf, dan banyak lainnya. Semua makhluk dengan tubuh manusia dan memiliki kecerdasan luar biasa diklasifikasikan sebagai demi-human. Meskipun populasi utama kerajaan naga suci adalah manusia, mereka masih memiliki banyak demi-human yang tinggal di antara mereka. Para demi-human telah berkuasa lebih dari 40 tahun yang lalu, dan mereka telah memicu perang demi-human di kerajaan. Namun, mereka dimusnahkan oleh pasukan kerajaan. Beberapa demi-human yang tersisa menjadi budak, sementara yang lain diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata. Mereka tidak akan pernah menjadi bangsawan lagi selama sisa hidup mereka. Para demi-human di kerajaan naga suci akhirnya bekerja sebagai kuli atau tentara bayaran. Karena mereka dilahirkan dengan fisik yang lebih kuat daripada manusia, mereka akan menjadi prajurit tingkat besi saat mereka mencapai usia dewasa. Demi-human yang berbakat bahkan akan mendapat kesempatan untuk menjadi prajurit tingkat perunggu. Biaya mereka juga murah, jadi para pedagang senang mempekerjakan mereka. Pria hiena, yang telah berbicara dengan si kembar, adalah demi-human seperti itu. Dia baru berusia 30 tahun, tetapi dia sudah menjadi prajurit tingkat perunggu puncak. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat perak. Dia memiliki berbagai macam senjata di tubuhnya, termasuk pedang panjang dan pedang pendek. Hati seseorang akan menjadi dingin ketika seseorang melihatnya. Lukas, suruh semua orang beristirahat sebentar. Mari kita coba tiba di hutan kabut hari ini, kata si kembar yang lebih tua, Zeke. Baik, Tuan Zeke. Lukas mengangguk dengan hormat. Dia menoleh dan menjilati bibirnya yang berbulu. Kemudian, dia berteriak, semuanya, dengarkan baik-baik. Kita akan beristirahat di sini. Ada lebih dari 20 penjaga di karavan itu. Yang terlemah di antara mereka adalah prajurit tingkat besi, dan lebih dari setengahnya adalah manusia setengah. Setelah mereka mendengar perintah Lukas, semua orang mengambil senjata mereka, duduk, atau bersandar di kereta. Mereka minum air dan makan roti yang mereka bawa. Mereka juga mengamati sekeliling mereka dengan waspada, yang menunjukkan profesionalisme yang mengagumkan. Kita akhirnya kembali ke perbatasan. Aku bertanya-tanya apakah Watson merindukan kita setelah sekian lama, kata Zeke, dia sedikit emosional. Zenoah, yang duduk di sebelahnya, tersenyum. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, tetapi aku heran. Kudengar dia mengalahkan pasukan sekutu pemilik istana 2 bulan lalu, dan dia bahkan membunuh seorang tetua dari persekutuan penyihir. Masalah ini telah menyebar ke seluruh kota Monty. Dan berkat dia, kita tidak bisa lagi tinggal di sana. Sudah 2 bulan sejak Watson mengalahkan pasukan sekutu Manor. 2 bulan tidaklah terlalu lama atau terlalu singkat. Banyak orang telah melihat Folsen ketika dia pergi ke perbatasan dengan beberapa penyihir elemen air. Adalah hal yang wajar bagi para penyihir untuk mengumpulkan perlengkapan yang diperlukan saat mereka menjalankan misi. Tidak ada yang akan peduli jika mereka tidak kembali selama 10 hari atau setengah bulan, tetapi 2 bulan terlalu lama. Selain itu, Folsen tidak pergi sendirian, dia membawa beberapa orang bersamanya, tetapi tidak ada satupun penyihir yang kembali. Awalnya, persekutuan penyihir mengirim beberapa orang untuk mencari berita, tetapi mereka terkejut ketika mendengar laporan tersebut. Mereka tidak menyangka akan mengetahui bahwa Kastil Blackmoon telah membunuh Folsen saat dia sedang menjalankan misi. Tampaknya juga 5 penyihir lainnya juga ditahan. Persekutuan penyihir tidak tahan kehilangan 6 penyihir sekaligus, bahkan hal itu mengejutkan presiden mereka. Jika musim dingin tidak terlalu dekat, dan cuaca terlalu dingin dan tidak nyaman, Presiden Persekutuan Penyihir akan membawa orang-orang ke perbatasan untuk mendapatkan penjelasan dari Kastil Bulan Hitam. Zeke dan Zenoah dapat memperoleh informasi itu karena mereka telah mendirikan karavan mereka sendiri di kota Monty, yang disebut Karavan Bulan Hitam, nama yang berasal dari Kastil Bulan Hitam. Mereka telah menjadi bagian dari karavan keberuntungan dan juga karavan perjalanan angin. Akan tetapi,
mereka telah meninggalkan kedua karavan itu sekitar sebulan yang lalu. Mereka tidak memiliki apapun lagi untuk dipelajari dari para pemimpin karavan, dan si kembar berpikir bahwa mereka seharusnya tidak bergantung pada orang lain lagi. Sebaliknya, mereka ingin menggunakan armada mereka sendiri untuk membantu Kastil Bulan Hitam memperoleh lebih banyak sumber daya. Mereka telah berhasil mengandalkan kecerdasan mereka untuk merekrut lebih dari 50 bawahan dalam sebulan, dan mereka telah berhasil menjadi cukup terkenal di kota Monty. Mereka bahkan membentuk aliansi dengan karavan keberuntungan dan karavan perjalanan angin. Mereka akan menjadi kelompok pedagang paling terkemuka di kota Monty dalam beberapa tahun jika mereka terus maju dengan dukungan Kastil Bulan Hitam. Sayangnya, persekutuan penyihir telah menargetkan mereka karena hubungan mereka dengan Kastil Bulan Hitam. Akibatnya, si kembar harus membawa setengah dari bawahan mereka dan meninggalkan kota. Sisa kelompok mereka akan mengatur perbekalan mereka dan mempersiapkan keberangkatan mereka di masa mendatang. Pada saat itu, si kembar dan kelompok mereka telah memutuskan untuk beristirahat. Kemudian, tiba-tiba, mereka mendengar suara kuda dari kejauhan. Bang, bang, bumi bergetar saat kuku kuda menghantam tanah. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi, Tuan Zeke. Bandit. Orang-orang itu tampaknya milik geng bandit terkenal di perbatasan, geng bandit tangan berdarah. Seorang penjaga berlari ke Zeke dengan keringat dingin di seluruh kepalanya. Geng bandit tangan berdarah. Ekspresi Zeke berubah saat mendengar itu. Di perbatasan, sejumlah besar binatang ajaib akan meninggalkan hutan berkabut untuk mencari makanan selama musim dingin. Banyak orang akan memanfaatkan kekacauan itu untuk membunuh dan menjarah. Orang-orang itu disebut bandit, dan geng bandit tangan berdarah cukup terkenal. Mereka memiliki lebih dari 100 orang, yang meliputi prajurit, pemanah, penyihir, dan pendeta. Pembagian kerja jelas, dan mereka memiliki tidak kurang dari 10 orang di tingkat perunggu. Karena saat itu musim dingin, Kastil Peri harus bekerja keras untuk menghadapi binatang ajaib, jadi mereka tidak dapat menghadapi para bandit. Itulah sebabnya para bandit itu akan muncul pada saat itu. Kebanyakan pedagang tidak akan berdagang kecuali benar-benar diperlukan. Zeke tidak menyangka keberuntungannya akan kembali seperti itu. Mereka telah bertemu dengan geng bandit tidak lama setelah mereka meninggalkan kota Monty. Sementara dia memikirkan itu, geng bandit tangan berdarah sudah berada 1 kilometer jauhnya. Mereka mengenakan jubah merah darah dengan